Berapa banyak karya-karya, hasil-hasil, keunggulan suatu peradaban bisa dilihat dari tingginya minat baca suatu umat, suatu bangsa. Bukan dari tingginya rata-rata jam nonton TV atau nonton internet. Bukan. Yang menjadi tolok ukur maju tidaknya suatu bangsa adalah seberapa banyak, seberapa tinggi minat baca anak-anak kita. Bukan baca komik, bukan baca Shinchan, tapi baca buku-buku ilmu pengetahuan, sains, teknologi, sastra, ilmu-ilmu agama, ilmu dunia, yang itu adalah merupakan perintah dan kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tolok ukur suatu bangsa. Apa yang kita baca, itu yang akan menjadi cermin peradaban kita. Kalau kita baca hal-hal yang remeh-temeh, kalau kita baca, kita sebarkan hal-hal yang mengandung gosip, artis, seleb, ini, itu, semua yang jadi bacaan, itu rendahan, itu menunjukkan peradaban umat Islam ini berada di titik nadir. Ketika ilmuwan dan ulama tidak diposisikan dalam posisi yang tinggi dan terhormat di satu masyarakat, itu menandakan dan menunjukkan bahwa kualitas peradaban kita ini sangat mengkhawatirkan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala hadihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala karunia, nikmatnya, taufik dan hidayahnya, sehingga pada siang hari ini di Jumat pertama di bulan Ramadan kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini, wabil khusus di hari Jumat, yang insya Allah mudah-mudahan ini akan menjadi pembekalan bagi kita untuk semakin meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Ta'ala, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan ini. Maka kita diperintahkan oleh Allah, diwajibkan untuk berpuasa sebulan penuh. Di bulan turunnya Al-Quran ini adalah tidak lain untuk kita merayakan dan memuliakan turunnya Al-Quranul Karim. Bagaimana caranya merayakan dan memuliakan Al-Quran? Yaitu dengan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dan kehidupan kita. Yang halal kita halalkan, yang haram kita haramkan dan kita jauhi dari semua perilaku kita, baik dalam kehidupan kita sebagai individu, di tengah keluarga, dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, maka kita wajib untuk menjauhi dan meninggalkannya tanpa kompromi.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana Al-Qur'an ini membangun narasi peradaban? Kalau Allah menyatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Ciri peradaban umat Islam sebagai khairu ummah secara global digambarkan oleh Allah dalam surah Ali Imran ayat 110 tadi. Kalian adalah umat yang terbaik, maka buktikanlah kita sebagai umat yang terbaik ini miniaturnya ada di bulan suci Ramadan. Dengan bagaimana? Dengan kita memperbanyak tilawatil Quran, dengan menyatukan frekuensi diri kita dengan frekuensi Al-Quranul Karim, dengan menyatukan arah orientasi kita, bukan hanya kita menghadap kiblat, orientasi kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga orientasi kehidupan kita ini harus sesuai dengan arah kiblatnya Al-Quranul Karim. Kemana Al-Quran pergi, kemana Al-Quran mendorong kita, di situ kita harus ikut. Siapa yang menyelisihi ajaran Allah dan Rasulullah SAW, wa may yushaqiqillaha war rasul, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan fasaufa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa yang menentang perintah Allah, siapa yang menentang Al-Quranul Karim, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Kami akan arahkan umat itu, kami arahkan orang itu menuju apa yang dia ingin tuju, tetapi kami arahkan dia untuk masuk ke dalam neraka jahannam wal iyadu billah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an membangun narasi bagi umat Islam ini untuk membangun peradaban khairu ummah dalam banyak surat. Makanya kita harus hatam Al-Qur'an 30 juz dalam satu bulan ini, di bulan Ramadan. Kalau kita tidak bisa hatam Quran, bagaimana kita bisa tahu sebagai narasi pembangunan peradaban khairu ummah ini dalam Al-Quran? Kalau kita hanya tahu Al-Quran itu hanya surat-surat pendek saja, bagaimana kita mau mewujudkan khairu ummah yang ada di dalam surat-surat yang agung dalam Al-Quranul Karim? Saya tidak akan menjelaskan semuanya, tapi dalam satu bulan ini ada 4 kali Jumat atau 5, saya tidak tahu. Saya akan bagi dalam khutbah-khutbah itu bagaimana surat-surat Al-Quran ini berbicara tentang narasi peradaban. Kali ini saya akan menyampaikan 3 surat dalam Al-Quran yang menjadi pilar agar umat Islam ini membangun peradaban khairu ummah. Surat yang pertama adalah Al-Qalam. Al-Qalam itu artinya pena. Pena itu alat untuk menulis. Menulis itu dengan membaca adalah gerbang kita membuka ilmu pengetahuan. Ayat yang pertama turun di bulan Ramadan kepada baginda Rasulullah SAW di awal kerasulan beliau di Gua Hira di Makkah. Ayat yang pertama turun itu adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Di rangkaian ayat 5 ayat yang pertama turun kepada Rasulullah yang kita kenal dengan sebutan malam nuzulul Quran. Itu Allah Subhanahu wa taala sudah memperkenalkan kita bagaimana kita membuka gerbang peradaban umat Islam ini, yaitu dengan apa? Membaca dan menulis. Iqra. Kemudian di ayat yang ketiga disebutkan allamal insana bil qalam, dengan pena. Maka membaca dan menulis ini yang harus bisa kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita harus, umat Islam ini memiliki pendidikan yang baik, pendidikan yang berkualitas, pendidikan yang unggul, yang berkemajuan, yang tidak boleh tertinggal dari umat bangsa lain. Bagaimana posisi umat Islam saat ini di dunia? Itulah gambaran bahwa kita belum sepenuhnya melaksanakan perintah Allah untuk Iqra.
dan perintah Allah wal qalami wama yasturun. Menulis ilmu pengetahuan. Berapa banyak karya-karya, hasil-hasil, keunggulan suatu peradaban bisa dilihat dari tingginya minat baca suatu umat, suatu bangsa. Bukan dari tingginya rata-rata jam nonton TV atau nonton internet. Bukan. Yang menjadi tolok ukur maju tidaknya suatu bangsa adalah seberapa banyak, seberapa tinggi minat baca anak-anak kita. Bukan baca komik, bukan baca Shinchan, tapi baca buku-buku ilmu pengetahuan, sains, teknologi, sastra, ilmu-ilmu agama, ilmu dunia, yang itu adalah merupakan perintah dan kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tolok ukur suatu bangsa. Apa yang kita baca, itu yang akan menjadi cermin peradaban kita. Kalau kita baca hal-hal yang remeh-temeh, kalau kita baca, kita sebarkan hal-hal yang mengandung gosip, artis, seleb, ini, itu, semua yang jadi bacaan, itu rendahan, itu menunjukkan peradaban umat Islam ini berada di titik nadir. Ketika ilmuwan dan ulama tidak diposisikan dalam posisi yang tinggi dan terhormat di satu masyarakat, itu menandakan dan menunjukkan bahwa kualitas peradaban kita ini sangat mengkhawatirkan. Kelas pertama di dalam masyarakat kita, apalagi di Indonesia ini, diisi oleh artis, lalu politisi, lalu orang gak jelas, ulama nomor sekian, kalau perlu diadili saja. Ilmuwan tidak dihargai. Mereka lari akhirnya mencari karir, berkarir di luar negeri yang memberikan kehidupan yang lebih baik daripada tinggal di negerinya sendiri. Ini bukan cermin peradaban Islam. Ini bukan cermin sebagaimana dulu peradaban Islam di masa Khulafaur Rasyidin. Para sahabat Nabi adalah orang-orang yang gila ilmu. Bukan gila jabatan, bukan gila kekuasaan, tapi gila ilmu, gila membaca, gila duduk di majelis-majelis ilmu. Mereka hadir di masjid-masjid, di halaqah, dan itu yang diturunkan kepada generasi tabi'in, tabi'in, dan seluruh peradaban Islam yang ada di muka bumi ini, yang berkuasa lebih dari 1 milenium. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah pentingnya kita menghidupkan surah Al-Qalam. Nun wal qalami wama yasturun. Peradaban ilmu yang dibangun oleh Islam, bukan peradaban materi, bukan peradaban selebriti, bukan peradaban kekonyolan, bukan peradaban kezaliman yang dipertontonkan setiap hari kepada kita umat Islam, tetapi peradaban ilmu, ilmu yang akan mengantarkan kita kepada kesantunan, kepada keadaban, kepada adab menuju Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, dan bagaimana kita menyelenggarakan kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, surah yang ada dalam Al-Quran itu adalah surah Asy-Syura. Pentingnya musyawarah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan ciri-ciri orang-orang mukmin yang akan menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala ini, diantaranya walladzina istajabu lirabbihim wa aqamus salata wa amruhum syura bainahum. Budaya musyawarah hilang dari umat Islam. Yang ada muncul adalah budaya menang-menangan, budaya kesewenang-wenangan, budaya penindasan, budaya korupsi. Itu lahir dari kesewenang-wenangan, lahir dari kezaliman. Tidak ada budaya musyawarah di kalangan umat Islam ini dalam level negara, dalam level umat. Boleh dicari, dicek di negeri-negeri muslim di dunia ini. Kita kehilangan ini. Ini semangat musyawarah yang diwujudkan oleh para pendiri bangsa kita dalam sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Sudah betul silanya, karena itu disusun, dibuat oleh akal-akal jenius yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
yang percaya kepada ajaran Al-Quranul Karim tentang pentingnya musyawarah. Sekarang yang terjadi, sistem pemerintahan oligarki. Sistem pemerintahan di dunia Islam otoriter, diktator di mana-mana. Nauzubillah min dzalik. Tidak ada partisipasi keterlibatan rakyat dalam mengambil kebijakan. Rakyat dipinggirkan. Yang dimenangkan, yang diuntungkan adalah kepentingan segelintir oknum, segelintir elit untuk menguasai sumber daya alam. Nauzubillah tsumma nauzubillah min dzalik. Musyawarah hilang. Apa yang terjadi? Kezaliman merajalela. Kesewenang-wenangan terjadi. Yang tidak berhak untuk tampil di publik, orang-orang buruk, orang-orang yang tidak punya adab, tidak punya akhlak, itu yang ditonjolkan. Ini budaya otoriter. Di mana-mana di negeri, nggak di Arab, nggak di Indonesia. Kita malu menyandang sebagai predikat khairu ummah di dalam Al-Quran, tetapi perilaku kita jauh dari prinsip musyawarah dan prinsip ilmu pengetahuan. Berapa banyak di antara umat Islam ini yang pura-pura bodoh atau tidak mau tahu soal sains, teknologi, pentingnya kita menjaga protokol kesehatan. Gak banyak. Masih ada yang meremehkan. Ini bukan cermin masyarakat yang berilmu dan beradab. Yang kedua, musyawarah. Jarang. Ayo kita kembalikan ini. Ini budaya bangsa kita yang ada di dalam sila keempat Pancasila, yang kita sudah sepakati sebagai dasar negara kita, yang ada di dalam pembukaan undang-undang dasar kita. Ayo kita kembali. Bukan sistem semua diserahkan kepada kemauan partai. Siapa partai yang menang, yang berkuasa, dia yang menentukan semua-muanya. Nggak bisa. Ini apa? Hancur tantanan bangsa ini kalau semua dikembalikan kepada partai. Partai, akhirnya jadi oligarki partai. Akhirnya jadi berhala partai. Akhirnya menyembah materi. Akhirnya menjual harga diri ketika pemilu datang kepada rakyat untuk minta suara, tapi setelah itu rakyat tidak bisa bersuara, dibungkam suaranya dan tidak bisa ikut mengambil keputusan. Masyarul muslimin yang makan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah surah Al-Hadid. Wa anzalna al-hadida fihi ba'sun syadid. Dalam ayat 25 surat Al-Hadid, ini arti hadid apa? Besi. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan liyaquman nasu bil qist wa anzalna al hadida fihi ba'sun syadidun wa manafi'u linnas. Ini ayat penting, Pak. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa mukjizat, ayat-ayat, tanda-tanda yang terang benderang sebagai bukti kebenaran risalah yang mereka bawa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan. Kami turunkan bersama mereka. Mereka bawa apa? Alkitab, yaitu wahyu dari Allah, pedoman hidup bagi manusia. Wal mizan, dan timbangan. Timbangan untuk mengukur kebenaran hidup kita ini ada kalibrasinya. Ya. Kalau timbangan itu nggak bisa berat sebelah, dia ada titik tengahnya. Itu yang mengukur semuanya, kiri kanan harus sama seimbang. Harus tepat kalibrasi timbangan itu. Jangan pula alat timbangan dimanipulasi oleh segelintir elit kekuasaan. Alat timbangan jadinya jomplang. Keadilan itu lurus, tapi kalau alatnya dimanipulasi, hakimnya dimanipulasi, jaksanya dimanipulasi, semuanya dimanipulasi, rusak. Ini alat timbangan bisa rusak. Nggak lagi sesuai dengan kalibrasinya. Maka itu kita harus menegakkan keadilan itu dengan seadil-adilnya. Dan standar kita untuk adil adalah standar Al-Quranul Karim. Wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan tadi, standar kita untuk mengukur kebenaran yang dibawa oleh para nabi dan rasul itu adalah Alkitab dan timbangan.
Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa anzalnal hadid fihi ba'sun syadid. Kami ciptakan besi. Kami turunkan besi kepada kalian ke bumi ini. Besi ini bukan barang asli dari bumi. Dia bukan asli mineral dari bumi. Allah mengatakan kami turunkan. Artinya dia apa? Dia dari luar bumi. Allah berikan kita barang tambang mineral yang kalau minyak, kalau nikel, kalau batu bara itu semua dari bumi. Tapi zat besi itu dari Allah Subhanahu wa taala, dari langit. Diturunkan ke bumi sehingga bisa digunakan, dimanfaatkan untuk apa? Alat industri, untuk alat persenjataan, untuk militer, untuk membangun sarana dan prasarana infrastruktur, mau tidak mau menggunakan bahan dasar, bahan bakunya adalah besi. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau Alkitab dan mizan itu adalah petunjuk bagi manusia untuk menjadi jalan yang lurus, menjelaskan kebenaran kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dan berhukum dengan hukum yang adil, maka besi itu apa fungsinya? Untuk melindungi Al-Qur'an. Besi untuk melindungi pemerintahan. Besi untuk melindungi negara yang menerapkan hukum Al-Quranul Karim. Karena itulah kalau kita buka ayat-ayat ketika Al-Quran berbicara tentang Nabi Daud alaihi salam, Allah Ta'ala mengatakan apa? Wa alanna lahul hadid. Kami ringankan, kami mudahkan Daud untuk membuat besi seperti apa yang dia inginkan. Ani'mal sabighatin wa qaddir fis sardi wa qudurir rasiyat. Nabi Daud alaihissalam diperintah oleh Allah untuk apa? Bikin perisai-perisai dari besi, baju-baju besi, senjata-senjata dari besi. Untuk apa? Untuk melindungi dakwah, untuk melindungi risalah. Karena Al-Quran tidak bisa tegak dengan sendirinya kecuali harus dilindungi oleh kekuasaan. Dan kekuasaan bisa melindungi Al-Quran ini dengan efektif manakala dia memiliki alat persenjataan yang canggih. Ini nilai peradaban yang ada dalam Al-Quran. Mudah-mudahan kita dapat menghayati, kita dapat memahami simpul-simpul peradaban dalam Al-Quran ini, dalam 3 surat ini. Insya Allah kita akan sambung di pertemuan yang lain, di khutbah yang lain, mengupas surat-surat yang lain dalam Al-Quran, surat-surat yang bertema atau namanya adalah nama binatang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsih. Faqala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad adada ma ahata bi ilmuk wa khatta bi qalamuk wa asahu kitabuk. Wardallahu man sadatina arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sairus sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ya rabbana sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ansuril islam wa izzal muslimin wa ali bi fadlika kalimatil haqq ila yaumiddin. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudhul man khadhala al-muslimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Allahumma ij'al Qur'an al-azim rabi'a qulubina wa nura absarina wa jala ahzanina wa dhihaba humumina wa ghumumina birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para pemirsa, saya Ustadz Fadlan mengajak Bapak Ibu kita semua, ayo kita membuat investasi masa depan bersama Al-Fahmi Institute. Gedung ini sedang dibangun, membutuhkan segala dukungan dari kita semua. Maka itu saya mengajak Bapak Ibu semua, hari-hari dengan kebaikan, hari-hari dengan berinfak, hari-hari dengan bersedekah, hari-hari dengan berwakaf. Dan sangat tepat Bapak Ibu memilih wakaf bersama Al-Fahmi Institute untuk generasi Quran akan datang. Rekeningnya ada di BCA, Muamalat, dan BSN. Ada di bawah sini. Ayo, dengan Al-Fahmi Institute kita mencerdaskan umat dengan Al-Quran untuk Indonesia lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.